Nah, sekarang ada beberapa hal apa yang harus kita lakukan ya, langkah-langkah bersama. Sekali lagi langkah bersama. Dalam kehidupan rumah tangga memang perbaikan bisa mulai dari saya, itu bisa. Ya, perbaikan dimulai dari saya itu bisa. Nah, namun dalam konteks kita membangun bersama-sama, kita mau supaya, ayo suami istri, ya pasangan bersama-sama untuk kita ini bisa bagaimana ini keluarga. Nah, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan, nanti Bu Indah akan juga lanjutkan bagaimana kita membangun harapan, bagaimana kita membangun asa di dalam rumah tangga. Yang pertama adalah tetapkan tujuannya. Ya, tetapkan tujuannya. Tetapkan tujuannya. Kita ini gimana sih ya? Ini kita kok ribut aja terus ini. Ya, kalau seminggu nggak ribut itu rasanya kangen sekali. Ini kok nggak ribut terus? Ini kok ribut terus bagaimana? Nah, kadang-kadang kita harus ini bagaimana? Sekarang caranya bagaimana supaya keributan ini minimal andai kata belum hilang, itu frekuensinya menurun atau tingkat ributannya itu skalanya itu menurun. Nah, skalanya 9 terus, 10 meledak gitu ya. 10 meledak, rumahnya meledak itu 9 terus. Nah, kadang-kadang kita harus lalu bagaimana? Kita harus menetapkan tujuan-tujuan yang dicapai. Lalu buatlah kesepakatan-kesepakatan. Ya, buatlah kesepakatan-kesepakatan praktis. Oke, kita mungkin kalau begitu kita perlu healing lah. Ya, kita perlu healing, kita perlu kita perlu waktu bersama. Ya, kita perlu pergi bersama, kita perlu menikmati makan malam bersama. Kadang-kadang itu hal-hal praktis yang kita lakukan. Kita perlu bicara dengan yang lain untuk memperbaiki suasana ya. Kalau kita ngomong, kita jangan pakai emosi. Ya, kita ngomong pakai yang tenang dan sebagainya. Jadi buatlah rencana, lalu step by step. Langkah demi langkah bisa dicoba, dimulai dari kesepakatan yang ada. Ini bagaimana apa yang kita ingin capai. Nah, bagus sekali kalau anak-anak sudah beranjak besar dan sudah mulai bisa diajak mikir, kita bisa sertakan. Kita pengen yang gimana? Ya, karena kan suami istri, oke, suami istri katakanlah membaik, tapi kalau anak ini lalu terus melanggar kesepakatan yang ada, anak ini terus bikin masalah tidak seperti yang kita inginkan, ya akhirnya timbul masalah. Karena pada dasarnya keluarga itu kan terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Nah, tiga-tiganya, ketiga pihak ini adalah lalu bagaimana? Apa yang harus kita capai? Kita itu inginnya seperti apa? Ya, lalu kita mulai langkah-langkah kecil, langkah-langkah praktis. Kita pengen keluarga ini rapi. Ya, mulailah dengan menaruh barang jangan seenaknya. Mulailah kita jangan melanggar kepentingan anggota keluarga seenaknya. Kalau kita ingin, ayo kita ingin jadi keluarga yang yang saling mengapresiasi satu dengan yang lain, ya jangan seenaknya. Ada langkah-langkah yang kita harus lakukan karena harapan menjadi kenyataan itu tidak otomatis. Harus ada sesuatu yang dikerjakannya. Lalu kita mengkomunikasikan. Kita mengkomunikasikan dengan pasangan kita. Nah, hati-hati ketika berkomunikasi. Tidak jarang saya mendapatkan semacam keluhan, Pak, awalnya kita berkomunikasi santai. Tapi lalu berpisah dalam keadaan su dan marah. Dimulai dengan rileks, dimulai dengan perbincangan ringan dan menyenangkan, tapi setelah setengah jam lalu pergi dalam keadaan ngambek. Ya, misalkan begini, ya kita katakan ayah atau ibu, gimana? Yuk kita coba atur supaya keluarga ini kita bisa lebih baik. Kamu itu yang mulai, ya makanya kamu jangan gini sebagainya. Nah, begitu komunikasi begitu, lalu sang ayah, bukan aku kan kamu. Nah, akhirnya dari rencana membuat keluarga menjadi baik, alih-alih itu terjadi ribut di depan, sehingga acap kali itu membuat frustasi.
Nah, saya wanti-wanti begini, ketika sebuah pembicaraan dalam keluarga itu meningkat derajat emosinya, harus sama-sama punya perjanjian. Kalau kita mulai emosi, kita berhenti ya. Kita mulai berhenti, lalu kita ganti topik atau kita melakukan hal yang menyenangkan. Itu harus begini. Harus ada komitmen bersama-sama. Karena acap kali ketika orang berkomunikasi itu lalu menjadi perbantahan. Menjadi debat kusir, lalu saling menyalahkan satu dengan yang lain. Kita ini ingin memperbaiki, lalu belum diperbaiki malah loh ini gara-gara kamu, karena kamu tidak sabaran, kamu emosional. Ya kamu juga emosional. Loh, akhirnya itu perbincangan terus tidak produktif. Pembicaraan tidak produktif, alih-alih gimana ya kita supaya keluarga ini kita tenang bagaimana. Lalu mulailah dari diri sendiri ya, mulailah dari introspeksi diri sendiri. Iya, mungkin aku harus mulai supaya kalau bicara itu emosinya tidak meledak-ledak, harus pakai pilihan kata yang lebih lunak, yang lebih menyenangkan dan sebagainya. Jangan yang tajam-tajam ya, itu supaya jelas, itu supaya jelas ya. Lalu apa namanya ya, lalu mulailah dengan mengkomunikasikan. Nah, ingat beberapa hal dalam komunikasi adalah kita belajar mendengarkan sampai pasangan kita selesai dan tangkaplah maksudnya. Bukan mendengarkan untuk mencari celah-celah kesalahan lalu dibantah. Nah, seringkali dalam komunikasi itu orang ingin begini nih, ingin memenangkan pembicaraan. Nah, itu bukan komunikasi. Itu debat kusir namanya. Itu pro dan kontra. Kalau di acara televisi itu ada pro dan kontra lalu berbantah-bantah. Nah, kalau dalam komunikasi tidak bisa begitu. Kita harus mendengarkan sampai kita bisa mengerti apa yang dimaksud oleh pasangan kita. Bukan mencari celah. Lalu dibantah. Dan ya saya harus menang. Dalam perbantahan itu menang. Tidak pernah ada di dalam rumah tangga, tidak ada yang pernah menang perbantahan. Karena pihak yang kalah selalu ngambek. Ya, pihak yang kalah selalu duluan ngambek. Jadi akhirnya bukan kalah juga ngambek. Ya, menang juga ngambek, kalah ngambek ya. Ya, makanya sebetulnya dia usul temanya apa? Ngambek aja. Karena Bu Indra ini punya pengalaman ngambek. Menang kalah pokoknya ngambek duluan. Nah, jadi mengkomunikasikanlah. Nah, ketika kita ingin membuat perbaikan, ya mau nggak mau buanglah ego masing-masing. Nah, kalau kita ego dan kepentingan diri sendiri kita tidak buang, ya berat. Karena ketika kita ingin mencapai harapan yang baru, itu selalu ada perbaikan. Nah, perbaikan itu harus dimulai dari saya. Bukan dimulai dari dia. Karena ya tidak ada orang yang kadang-kadang begitu dituduh kamu harus perbaikan, itu tidak mau. Ya kadang-kadang lalu ya nggak bisa, kamu duluan. Nah, perbaikan harus dimulai dari saya. Karena itu hilangkanlah ego masing-masing dan mulailah saling mempercayai. Ya. Kemudian apa lagi? Ya carilah kalau ada hambatan-hambatan. Ya carilah jalan keluar yang terbaik bila ada hambatan. Ya dicari masalahnya apa sih? Kenapa sih kita itu titik ributnya di mana? Ya kemudian secara berkala evaluasilah. Nah, ketika kita mengevaluasi kan acap kali ada kegagalan. Berilah ruang kegagalan bagi pasangan kita. Jangan begitu salah langsung dihakimi. Itu tidak bisa, karena dalam kehidupan rumah tangga kita tidak mungkin benar terus-menerus, itu tidak mungkin. Kita tidak mungkin benar terus-menerus, dan kita juga tidak mungkin lalu pasangan kita terus-menerus salah.
selalu timbal balik, salah benar, salah benar, salah benar. Nah, bayangkan begini, kalau kita tidak punya ruang penerimaan untuk kesalahan pasangan kita, lalu setiap kali begitu salah kita, wah ya sudah kalau begitu sudah nggak usah perbaikan, biarkanlah, wah rusak-rusakan. Ya lalu rusak bersama, udah hancur-hancuran, ya hancur bersama, udah nggak apa-apa. Nah, kita tidak bisa lalu berpikir fatalistik seperti itu. Kalau pasangan kita gagal, oke, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Gagal itu tidak apa-apa. Yakinlah bahwa tidak ada orang hidup di dunia ini yang 100% tidak gagal, berhasil terus-menerus, itu tidak ada. Tidak mungkin. Ya, sepandai-pandai tupai melompat, jatuh juga. Oh, tupai aja bisa jatuh lah. Tupai yang pandai melompat aja, sepandai-pandai tupai melompat, ya gagal juga, jatuh juga. Ya, apalagi kita. Tupai itu kan pandai, ya, kita juga bisa jatuh. Jadi berilah ruang ketika kita dan ketika pasangan kita, aduh, aku salah pada malam ini ayah dan sebagainya. Oke, nggak apa-apa. Respon, nggak apa-apa, tidak apa-apa, salah itu tidak apa-apa. Dan ketika kita salah, yang penting kita punya komitmen, ayo kita bangkit kembali, kita tatap itu harapan kita pasti bisa, kita merajut kembali, kita memperbaiki bersama-sama, itu pasti bisa. Saya yakin seyakin-yakinnya perbaikan itu bisa dilakukan. Harapan itu masih ada, dan saya percaya dengan ungkapan yang mengatakan harapan menjadi kenyataan, dream come true, mimpi menjadi kenyataan, itu saya percaya. Saya percaya. Ya. Saksinya siapa, Pak? Kami. Ya. Kami itu kalau dulu ribut itu apa ya? Kayak Muhammad Ali sama Mike Tyson. Kamu nggak pernah. Muhammad Ali nggak pernah ketemu Mike Tyson. Itu beda zaman. Beda zaman ya, sama siapa? Sama musuhnya. Ya, kami sendiri apa ya, dulu intensitas, frekuensi, dan tingkat pertengkaran kami itu tinggi ya. Kita bersyukurlah ya, setelah kita banyak mendengarkan harmoni keluarga ya, kita mulai mengalami perubahan. Nah, silakan Bida.